Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil, dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas.
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, kita semua happy karena kita ada di rumah kita bersama, amin. Welcome home Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kiri kanannya 2-3 orang bilang welcome home. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Akan dilayani oleh hambanya Pastor Alfi Raja Guguk dari JPCC. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan dibagikan kepada setiap kita semuanya akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Menjadi rema, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Waktu kita menyembah dan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan nonton. Ikut nyembah Tuhan, ikut muji, ikut nyanyi. Amin saudara. Karena saudara dan saya gak ngelakuin buat siapapun kecuali buat Tuhan Yesus. Yang mau kasih yang terbaik, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga dan juga mendeklarasikan iman kita melalui Mazmur 91. Mari sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama dengan iman kita declare Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita angkat tangan kita hari ini. Kami datang, kami bawa yang terbaik. Kami bawa pujian kami yang terbaik. Kami bawa sembah kami yang terbaik bagi Yesus Kristus yang punya kehidupan kami. Kami tahu Engkau sudah menyediakan segala berkat rohani dalam hidup kami. Karena itu kami berkata kepada yang sakit, sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang terbelenggu sudah dibebaskan. Hari ini kami datang sebagai umat pemenang yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang bersuka cita, siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Kita akan nyanyi dan bersorak untuk Tuhan di tempat ini. Amin.
kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari kita lambaikan tangan, kita nyatakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Yang bersemangat dalam Tuhan nyatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Saudara sendiri nyatakan, bersama kita nyatakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Allah yang luar biasa, selalu dapat kami andalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan. Dengan iman kita nyatakan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Come on, sing it. Berkuasa di bumi di surga,
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Hey. Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah kita. Yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat, katakan amin. Amin. Yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang hebat, katakan amin. Amin. Boleh sama-sama angkat tangan kita sama-sama dengan iman nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Saudara sendiri nyatakan betapa hebat, betapa kuat. Come on. Hey, dia berjaya atas semua perbuatannya. Dia buat setiap hidup kita. Amin. Betapa hebat, betapa kuat. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang butuh jawaban akan ketemu jawaban, amin saudara. Amin. Yang butuh jalan keluar ada pintu yang terbuka, amin saudara. Kita muliakan Tuhan lebih lagi, haleluya. Haleluya. You were the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Oh ya ralaba syakarala barala barala. Biar dengan mulut kita nyatakan ucapan syukur kita. Ya ralaba syakarala barala 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 barala. Mari angkat ucapan syukur kita. Nyatakan dengan suaramu, kata-katamu. You are worthy. Nyatakan kebaikan Tuhan You're so good. dalam segala masa You're so hidupku. Allah yang tak pernah meninggalkan, Allah yang setia. Oh ya ralaba syakarala barala 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 barala. Kita ingat kebaikan Tuhan, buat segala hal yang boleh dilalui, buat segala hal yang baik dan buruk, semua ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. We love you, Jesus.
how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Oh Jesus, gak pernah terlambat Tuhan. Thank you Jesus. Mari nyatakan. I remember how you would carry when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always, you were always, you were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on Jesus, Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always on time. Always, always on time. You were always, nyatakan, nyatakan. You were always on time. Always on time. You were always, always, always on time. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dilepaskan, selalu dalam timing-Mu, Tuhan. Never too late. You're always on time. Kita nyatakan dengan iman kita, nyatakan. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship
Thank you Jesus. Always on time. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan satu-satunya. satu-satunya yang kami andalkan. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
siang hari ini dengan ketetapan hati kami dan dengan mulut kami berkata, Engkau pembela kami, Engkau pengharapan kami, Engkau yang berdiri di antara kami dan masalah apapun yang kami hadapi. Dan kami tahu kemenangan jadi bagian kami karena Tuhan berperkara atas setiap umat-Mu siang hari ini. Pegang hati kami Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni ketika kami mulai berpikir dan mulai bingung dengan keadaan di sekitar kami. Tapi siang hari ini kami belajar, keadaan tidak menentukan apapun atas hidup kami. Tapi Engkau Tuhan yang punya hidup kami. Engkau lebih berperan dan Engkau berwenang penuh, berdaulat penuh atas hidup kami. Kami mau belajar terus percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepadamu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pernyataan-Mu lewat pujian kami siang hari ini. Dan Kau akan terus berperkara buat setiap kami, pribadi-Mu terus berbicara buat setiap umat-Mu yang hadir ibadah pada siang hari ini. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu juga yang akan meneguhkan setiap apapun yang menjadi jawaban Tuhan buat hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami bersyafaat buat bangsa kami. Kalau mungkin kami mendengar carut marut berita, kami mulai mendengar ada banyak hal yang tidak bisa dipercaya. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tetap pegang kendali atas Indonesia. Tuhan tetap menjadi juru selamat atas Indonesia. Keamanan Indonesia kami percaya tetap ada di tangan-Mu. Selama masih ada anak-anak Tuhan yang berdiri berdoa bagi bangsa ini, kami percaya Tuhan Kau pegang kendali penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan boleh diberitakan manusia. Tapi kami percaya satu hal, semuanya akan mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami memberkati Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Kau yang sudah menetapkan pemimpin kami dalam segala keadaan. Manusia boleh punya keterbatasan. Tapi satu hal kami tahu, kami punya Allah yang tidak pernah terbatas dalam keadaan apapun. Dan kami mengandalkan Engkau, mari Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Biar seluruh rakyat Indonesia melihat ada Tuhan yang senantiasa membela bangsa kami dalam keadaan apapun. Situasi ekonomi, keamanan, apapun itu. Kami tetap percaya Tuhan yang mengendalikan penuh. Dan kami anak-anak Tuhan boleh berkata, orang boleh bilang resesi. Tapi siang hari ini kami mau berkata, tetap ada berkat-berkat Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Karena kami terpelihara bukan karena situasi atau kondisi. Kami terpelihara karena berkat-berkat-Mu ada atas hidup kami. Dan Kau yang akan menjaga kehidupan kami, mengawal kehidupan kami anak-anak-Mu. Bahkan ke 38 provinsi, semua pemimpin-pemimpin di provinsi ini kami letakkan dalam anugerah-Mu. Mereka punya roh takut akan Tuhan. Dan mereka boleh mengerjakan segala sesuatunya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemimpin gereja di tempat ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko Nyotoro Harjo bersama Ibu Hermin dan seluruh jajaran pemimpin. Hikmat-Mu, berkat-Mu menyertai hamba-Mu ini. Kalau beliau boleh mencanangkan tahun ini menjadi tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, sepakat dengan pemimpin kami. Tahun 2025 ini kami akan terima tuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima tuaian berkat supranatural dalam nama Yesus. Jasmani dan rohani, kekuatan ilahi mengalir buat setiap kami. Dan kami percaya keselamatan ada atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga melepaskan berkat bagi gembala kami terkasih Bapak Pendeta Weliar Kauntu bersama dengan Ibu Maulin. Mari Tuhan, kasih setia-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada. Setiap tugas dan mandat yang Tuhan berikan untuk anak-Mu ini akan diselesaikan dalam kekuatan Tuhan. Dan semua dikerjakan dalam ketepatan. Bapa,
Kalau hamba-Mu boleh ada di mana, di setiap tempat, mulai mengajarkan pujian penyembahan, bahkan mengajarkan bagaimana pujian penyembahan itu bukan sekedar kebiasaan, tapi lifestyle dari kehidupan kami yang boleh mewarnai kehidupan kami dan menerobos dalam setiap keadaan. Kami percaya Kau akan memberikan roh untuk pujian penyembahan yang murni. Kembalikan pada penyembahan yang sebenarnya bukan karena kami merindukan berkat. Semua itu ditanggalkan dalam nama Yesus. Tapi kami benar-benar meninggikan Tuhan. Karena benar-benar Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Apapun keadaan kami, sekalipun tidak sesuai dengan yang kami harapkan, dari mulut kami tetap keluar pujian penyembahan dan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih, dan kami berdoa juga untuk lawatan generasi muda, anak-anak, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kami percaya ini waktunya Roh Kudus-Mu memberikan double porsi lawatan untuk seluruh anak-anak dan generasi muda. Ini waktunya Tuhan, kegerakan Tuhan terjadi. Pujian penyembahan terjadi di mana-mana. Dan anak-anak muda dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang ada di marketplace pun, kami melihat pembelaan Tuhan bekerja buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di kantor-kantor dimanapun kami berada. Mereka boleh melihat ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi dan nama Tuhan ditinggikan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan Pastor Alfi Raja Kuku yang sudah ada di tengah-tengah kami. Kau yang mengirimkan hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam lidah bibirnya. Dan biarkan apa yang disampaikan hamba-Mu, firman itu boleh menjadi rema. Masuk dalam hati kami, menjadi kekuatan, dan terlebih lagi kami minta, Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu menjadi kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, ada bagian Tuhan yang dikerjakan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami minta pewahyuan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Dan berikan kami juga umat-Mu kecerdasan rohani ketika kami menangkap setiap firman-Mu. Engkau ubah itu menjadi bahasa yang sederhana yang bisa menguasai kami dan membuat kami bergerak dalam tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pembicaraan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dalam anugerah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Siang shalom. Apa kabar saudara? Biasa di luar pasti nih ya. Oke. Saya berikan judul pesan Tuhan siang hari ini, Maturity Through Community. Saya diminta khusus oleh Bang Well dan Kak Maulin untuk berbicara tentang komunitas. Semua katakan dewasa, semua katakan komunitas. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari perjalanan kita menjadi murid Kristus bukan supaya kita menjadi orang yang agamawi. Bukan supaya kita sekedar rajin ke gereja, melakukan rutinitas agamawi, cek persembahan, cek pelayanan, cek. Tapi kita lupa bahwa esensi tujuan dari perjalanan kita menjadi murid Kristus adalah untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Matius 5 ayat 48 katakan demikian, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apakah arti sempurna tanpa salah, tanpa dosa, tanpa kesalahan atau seperti apa? Itu sebabnya kita perlu melihat dari bahasa aslinya teleios, pakai bahasa Yunani. Artinya mature, dewasa. Artinya semakin penuh, semakin komplit dengan karakter Kristus. Kalau saya parafrase ayat ini kira-kira bunyinya demikian. Karena itu haruslah kamu dewasa, semakin dipenuhi oleh karakter Kristus. Karena itu semakinlah kamu dewasa, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, pebisnis, atasan, kolega, bawahan, ketua kul, pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekaligus.
sehingga orang dapat semakin mudah melihat Kristus daripada melihat dirimu. Supaya dalam pernikahanmu, orang-orang terdekatmu semakin bisa melihat siapa Tuhan dalam dirimu lewat pikiranmu, perkataanmu, perasaanmu, kehendakmu, dan bahkan sikapmu. Terjemahan bahasa Inggrisnya mendeskripsikan dengan sedikit lebih jelas. You therefore will be perfect. Apa itu dikatakan perfect? Ngomong sama-sama dari kata growing, pura-pura jago bahasa Inggris. 3, 4. Growing into spiritual maturity. Berhenti dulu di situ. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Semua bilang rohani. Saudara tahukah bahwa menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Ini berlaku secara jasmani, berlaku secara jiwani, dan juga berlaku secara rohani. Dilanjutkan ayatnya, 2 parameter orang yang dewasa rohani. Yang pertama dalam pola pikir, yang kedua dalam karakter. Tantangannya saudara, dalam perjalanan kita menjadi semakin serupa seperti Kristus, itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang tidak semudah itu melakukannya. Nah, Rasul Paulus menuliskan realita dinamika dalam perjalanan keserupaan kita dengan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 22 bilang gini, karena itu jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras, yang pertama terus hidup benar, tetap percaya kepada Kristus, berbuat kasih, hidup damai dengan sesamamu. Lakukanlah itu semua, baca yuk, bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari. Saya bacakan, yang seperti kamu sendiri setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Nah saudara, kalau kita mau jujur, kenyataannya gak jarang kita gagal. Untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu. Untuk terus hidup benar, waktu di sekeliling kita hidupnya gak benar. Waktu di sekeliling kita apa yang lumrah itu ditentukan dari apa yang semua orang lakukan. Sehingga waktu kita memilih untuk melakukan apa yang benar dan kurang normal, kita merasa aneh sendirian. Dalam kenyataannya tidak mudah untuk kita tetap pegang iman percaya kita kepada Tuhan, tetap membalas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan kasih, dan menjadi pembawa damai kemanapun Tuhan tempatkan kita. Itu sebabnya saudara, sejak awal penciptaan, pertama kali Tuhan memperkenalkan kata tidak baik adalah waktu Dia melihat manusia dalam keadaan terpisah. Dalam keadaan terisolasi, tidak ada orang-orang yang di sekelilingnya. Saudara bayangkan, meskipun manusia pertama hidup dalam keintiman yang sempurna dengan Allah Elohim secara vertikal, tapi Allah melihat kesendiriannya, keterpisahannya dengan orang lain secara horizontal sebagai sesuatu yang tidak baik. Ayat emasnya orang jomblo, dulu ayat emas saya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang jomblo bulu-bulu bilang amin. Ya Tuhan dengar ceritaanmu. Saudara, kata seorang diri di situ dari bahasa Ibraninya badat. Kalau ada orang Batak bukan bodat ya, bodat monyet artinya di kalangan kami. Badat artinya terpisah, terisolasi. Nah, antidot penawar dari keterpisahan ini adalah bahwa Tuhan akan menyediakan penolong bagi setiap orang percaya. Dari bahasa aslinya Ezer, semua katakan Ezer. Apa artinya Ezer saudara? Orang-orang yang mengelilingi, menjaga, membantu, dan juga mengawal seluruh perjalanan kehidupan kita. Sepertinya Tuhan sudah tahu bahwa sendirian saja kita nggak mungkin hidup optimal seperti yang Tuhan inginkan. Sepertinya Tuhan sudah menciptakan sebuah ekosistem yang bisa mengondisikan kita untuk terus menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dicatat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, salah satu ayat emas saya. Berbahagialah orang yang tidak apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak
berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Baca yuk. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan bukan apa kata netizen, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara mungkin sudah hafal ayat ketiganya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara, kalau ayat ketiga mau terjadi ada dua syaratnya. Syarat vertikal dan syarat horizontal. Syarat vertikalnya ada di ayat kedua. Saudara dan saya kudu, semua bilang kudu. Jadi pecinta firman Tuhan. Yang di nurse and rehearse adalah what God said to us. Bukan apa kata orang, apa kata berita, apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Merenungkannya siang dan malam. Pertanyaannya sampai di sini, what do you keep on nursing and rehearsing these days? Narasi apa yang sudah rawat dan ulangi di benak saudara? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya memang cerai aja deh. Kayaknya nggak ada harapan buat bisnis saya. Kayaknya memang lagi suram buat profesi saya. Kayaknya. Tapi kita lupa saudara, energi yang kita pakai untuk merawat dan mengulangi narasi negatif. Energi yang sama harus kita pakai untuk merawat dan mengulangi apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Itu syarat vertikalnya kalau saudara mau hidupnya berhasil tadi. Syarat horizontalnya saudara, ternyata ada dikunci dari 3 kata kerja tadi. Yaitu 3 jenis Ezer yang saudara dan saya perlu miliki dalam kehidupan ini. Yaitu orang yang berjalan di depan kita, orang yang berdiri bersama dengan kita, dan orang yang duduk di sekeliling kita. Izinkan saya menjelaskan sedikit demi sedikit. Tadi syarat vertikalnya adalah kita perlu jadi pecinta firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, betul? Mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan adalah satu hal. Melakukan firman Tuhan adalah hal yang lainnya. Orang yang berjalan di depan kita adalah orang yang sudah terlebih dahulu berhasil melakukan firman Tuhan yang waktu kita baca firman tersebut kok kayaknya nggak mungkin ya. Orang yang berjalan di depan kita berjalan adalah posisi mencontohkan. Waktu ada orang yang mencontohkan jadi pelaku firman buat kehidupan kita, lalu narasi kita berubah. Kalau dia yang sudah pernah hampir bercerai saja bisa Tuhan pulihkan, mungkin ada harapan buat pernikahan saya. Kalau dia yang sudah dibawa lari uangnya oleh ex-business partnernya, kalau dia sudah hampir dinikahkan tapi ternyata nggak jadi menikah dan dia bisa mengampuni orang yang paling bersalah buat dia. Mungkin ada harapan buat saya yang benci banget sama ayah saya. Orang yang berjalan di depan saudara adalah orang yang begitu sayang sama saudara sampai dia tidak bisa tidak selain menegur saudara. Salah satu orang yang saya muridkan suatu hari bilang gini, bro, gue tahu lu pendeta, tapi intonasi ngomong lu sama istri lu perlu berubah. Saudara tahukah kadang-kadang pendeta itu adalah orang yang paling sombong di dunia ini? Kalau saya ngomong sebagai pendeta, saya akan meresponnya dengan begini, ular beludak enyahlah dari hadapanku. Tapi tahu nggak saudara, that was actually up until this day, one of the best advices that was ever given to me by love. Karena kasihnya. Pertanyaan saya, apakah saudara punya Ezer-Ezer seperti ini? Terlepas dari seberapa lama kita jadi pengikut Kristus, apakah ada sampai hari ini yang saudara bisa bilang, dia, saya izinkan untuk Tuhan pakai untuk menegur saya to be brutally honest to me. Karena kasihnya kepada saya, karena dia gak punya kepentingan selain melihat saya hidup dalam kehendak Tuhan. Karena dia gak punya kepentingan selain melihat pernikahan saya, kesehatan saya, hubungan saya dan keuangan saya baik-baik saja. Nah jenis orang yang kedua adalah orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Tadi ada kata duduk, berdiri lalu berjalan. Berdiri ada posisi untuk bersiap-siap atau berproses, bergumul. Mempertahankan keutuhan pernikahan sendirian dan mempertahankan keutuhan pernikahan bersama dengan pasutri-pasutri lain yang juga mungkin punya masalah, ada kekuatan yang berbeda.
ingin berhenti merokok, ingin berhenti pornografi sendirian, dengan ingin berhenti melakukan kebiasaan buruk bersama-sama dengan orang lain yang juga sedang bergumul, ada kekuatan yang berbeda. We're in this together bro, come on we can do it. Orang-orang ini adalah orang yang tiba-tiba membuat pergumulan kita jadi sedikit lebih waras, jadi sedikit lebih normal. Bahwa bukan saya sendiri yang bergumul tentang hal ini. Tapi orang yang berdiri bersama dengan saudara datang dalam paket ini saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sadarakah saudara bahwa dalam setiap keluarga, setiap pernikahan, setiap setiap gereja, setiap instansi, setiap tempat di setiap tempat usaha, ada orang-orang yang punya karunia rohani untuk menguji urat sabarmu. Kepikiran gak orangnya? Kalau saudara gak kepikiran mungkin saudara orangnya. Maybe. Jujur saya orangnya buat istri saya. Saya orangnya buat beberapa staff saya. Saudara gak perlu pindah-pindah gereja hanya karena saudara disakiti di gereja itu. Saudara gak perlu pindah-pindah ini dan itu hanya karena disakiti oleh orang-orang seperti ini. Kalau saya mau cerita saudara bagaimana saya disakiti bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Gak cuma disakiti ya. Diintimidasi, dimanipulasi, didominasi bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin saya gak akan sekuat sekarang hari-hari ini. Dulu saya pikir orang-orang itu dikirim oleh syaitan. Tapi ternyata orang-orang itu dikirim oleh Tuhan untuk memurnikan saya. Jadi Ezer yang ketiga adalah orang-orang yang duduk di sekeliling kita. Tadi kita sudah berproses, bergumul, lalu kita berhasil melakukannya. Duduk adalah posisi belajar. Waktu saudara sudah berhasil menjadi pelaku firman, jangan simpen sendiri. Cari orang yang bisa belajar dari kehidupan saudara. Buat mereka saudara jadi Ezer yang sedang berjalan buat mereka. Nah, kesimpulannya sejauh ini saudara. Sejak awal penciptaan tidak ada di benak Tuhan bahwa manusia itu bisa hidup sendirian. Tuhan sudah mendesain sebuah ekosistem terbaik supaya manusia bisa hidup memenuhi rancangan Tuhan. Yaitu dengan memiliki Ezer dalam hidupnya. Orang-orang yang mengelilingi, menjaga, membantu, mengawal seluruh perjalanan hidupnya. Dengan kata lain manusia tidak didesain Tuhan untuk bisa kuat sendirian, untuk bisa stabil sendirian, untuk bisa hidup optimal tanpa intervensi Tuhan lewat orang lain. Nah, ada satu perikop di Perjanjian Baru yang secara gamblang menggambarkan tentang cara hidup berkomunitas. Yaitu di Jemaat Mula-Mula. Mari kita perhatikan aktivitas apa yang mereka lakukan dan sikap apa yang mereka kembangkan. Yaitu tercatat di Kisah Rasul 2, mulai dari ayat yang ke-41. Coba cek dulu sebelahnya. Ada yang tidur, bilang jangan tidur. Pendetanya menggonggong, bilang raja guguk dia. King of dogs, king of Snoopy. Apa judul perikomnya saudara? Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis. And listen to this. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa jiwa saudara? 3.000 jiwa. Bayangkan Tuhan kirimkan tiba-tiba di sebuah hari Minggu ada 3.000 jemaat random dalam tanda kutip yang Tuhan kirimkan ke GBI Plaza Indonesia. Hampir saya bilang Plaza Senayan. GBI Plaza Indonesia. Kapasitas ruangan ini 250. Paling tidak saudara perlu 10-12 kebaktian baru. Pertanyaannya mau mulai jam berapa kebaktiannya? Mungkin jam 3 pagi. Nah kalau saudara membaca ayat seperti ini, kita perlu berpikir, bertanya-tanya 3.000 orang yang sudah dibaptis itu lalu ngapain? Sedikit konteks saudara, di Kisah Rasul 1, Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus buat setiap orang percaya yang menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 2 diawali dengan hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di hari tersebut dengan begitu luar biasa. Dilanjutkan dengan khotbah Rasul Petrus kepada orang Yahudi, orang non-Yahudi tentang Yesus sang Mesias. Lalu Rasul Paulus
Rasul Petrus menantang mereka untuk bertobat dan 3.000 orang merespons memberi diri dibaptis. Pertanyaannya, setelah mereka bertobat dan memberi diri dibaptis lalu diapain? Kita akan pelajari nanti. Ternyata mereka masuk dalam sebuah ekosistem orang percaya sehingga perjalanan kerohanian mereka yang baru saja dimulai setelah KKR pertama itu bisa terjadi dengan luar biasa. Terjadi pelipat kali gandaan orang percaya di mana tadinya cuma ada 120 orang naik 26 kali lipat jadi 3.120. Bukankah itu yang kita baca tadi waktu Pentakosta ketiga, saudara? Penuain jiwa-jiwa. Itu sebabnya setelah mereka bertobat, mereka lalu dimuridkan dalam sebuah komunitas. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Pertobatan tanpa pemuritan namanya pembiaran. Lebih gampang menjangka orang, lebih gampang mempertobatkan orang karena itu sebuah event yang terjadi sekali ketimbang memuridkan orang yang adalah sebuah proses yang terjadi seumur hidup. Dan segala sesuatu yang dibiarkan pasti akan menurun kualitasnya. Tapi yang bisa kita lihat nanti, saudara, bahwa pertobatan dan penjangkauan yang diikut sertakan dengan pemuritan namanya apa, saudara? Pendewasaan. Dan nggak ada orang yang bisa klaim dewasa kalau dia hidup terisolasi dan terpisah dari yang lainnya. Dan as a matter of fact, 9 rasa dari buah roh itu sifatnya relasional. Saudara nggak bisa bilang punya buah roh ini dan itu kalau saudara nggak diuji dengan orang-orang yang membuat buah itu dipaksa lahir dari pohon kehidupan saudara. Buah roh yang namanya kesabaran akan dikerjakan dengan Tuhan mengirimkan orang-orang yang itu tadi menguji urat sabarmu. Betul. Dan sebelum saudara memilih untuk menang, ujian itu akan masih sama. Ya, jangan ditatap suaminya, istrinya, kamu ujianku ma, kamu ujianku pa. Ayat kedua, lihat proses pemuritan dimulai. Kata ini muncul, mereka bertekun dalam 4 hal. Pertama, pengajaran rasul-rasul. 2, persekutuan. 3, memecahkan roti. 4, berdoa. Tidak hanya mereka masuk ke dalam komunitas orang percaya, lalu mereka mulai dengan sebuah disiplin rohani. Ada kata bertekun di situ. Dari bahasa aslinya proskartereo, bahasa Grikanya. Apa artinya, saudara? Selalu hadir. Bertahan. Gigih. Melanjutkan dengan tabah. Terus pada arah atau tujuan yang tetap. Kalau saya boleh pakai bahasa simple sederhananya proskartereo atau bertekun adalah ini. Konsisten. Apa, saudara? Tahukah saudara bahwa konsistensi hari-hari ini adalah sebuah kekuatan super? Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Apa yang dia bilang? Rahmatku baru setiap pagi. Amin, saudara. Apa sih artinya rahmatku baru setiap pagi? Setiap pagi Tuhan cari cara yang baru untuk menunjukkan kasihnya sama saudara. Terlepas dari tadi malam dia tidur salah urat atau enggak, salah bantal atau enggak. Kita salah bantal dikit mungkin kita langsung terusik urat nyamannya, langsung rada baperan dikit dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita rahmatnya baru setiap pagi. Dengan kata lain Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Salah satu ciri seorang murid Kristus adalah ini, konsisten. Disiplin. Yang pertama kita lihat, mereka bertekun dalam pengajaran. Waktu saya mempersiapkan ini, pertanyaan saya adalah, tujuan akhir setelah mereka bertekun dalam pengajaran apa ya kira-kira ya? Apakah mereka rajin dengerin YouTube berbagai macam pendeta? Seperti beberapa dari kita? Apakah bertekun dalam pengajaran akhirnya mereka punya hamba-hamba Tuhan favorit tertentu yang kayaknya kalau dia baru ngomong shalom hadirat Tuhan begitu kuat? Alkitab saya mencatat bahwa ada 2 macam jenis orang Kristen. Orang Kristen sekya. Orang Kristen bayi, tulisannya bukan sekya bu sebetulnya. Bayi.
dan orang Kristen dewasa. Semua bilang bayi, semua bilang dewasa. Mari kita cermati sebentar. Apa bedanya orang Kristen bayi sama dewasa? Ya. Dikatakan bayi minum susu, dewasa, orang dewasa makan makanan keras. Berarti kita mulai mengerti bahwa beda orang Kristen sama bayi sama dewasa adalah siapa yang mengunyah. Karena susu adalah hasil kunyahan ibu, ibunya yang makan, ibunya yang kunyah, lalu dia kasih dalam bentuk air susu. Sedangkan orang dewasa dimulai dari 6 bulan mungkin waktu dia masih bayi, mulai kita kenal dengan empati yang dimana mereka mulai belajar ngunyah sendiri. Jadi perbedaan orang Kristen, bayi dan dewasa khususnya dalam konteks pengajaran adalah gini. Orang Kristen bayi senangnya disuapin. Dia lebih senang khotbah, dengerin khotbah ketimbang baca firman Tuhan sendiri. Apa itu khotbah saudara? Pendeta yang makan, pendeta yang ngunyah, pendeta berdoa minta hikmat, dapat pencerahan Roh Kudus, dituangkan dalam bentuk khotbah. Nyoh, makan no, kata orang Jawa. Sayangnya saudara hari-hari gini, tidak sedikit orang Kristen yang senangnya disuapin. Tapi seorang murid Kristus adalah orang-orang yang belajar untuk makan firman Tuhan sendiri meskipun keras. Can I get a good amen? Saya berdoa GBI Plaza Indonesia akan penuh dengan orang-orang Kristen yang dewasa dalam pengajaran dalam nama Yesus. Kami sebagai hamba Tuhan jujur kami tahu jemaat punya favorit preacher kok. Kami tahu. Bahkan saking sadisnya saudara, tadi pagi teman saya berkhotbah, saya posting khotbahnya. Ada salah satu jemaat yang komentar di DM saya. Pastor boleh kasih tahu nggak kalau saya nggak suka kalau dia yang khotbah. Karena terlalu serius dan terlalu kaku. Terima kasih. Bukan saya yang khotbah, tapi teman saya. Tapi dia lupa bahwa kalau dia tujukan itu kepada dia bisa komentar itu tentang saya. Bener ya? Tinggal tunggu giliran aja, saya dikomenin di IG story-nya orang lain, kira-kira gitu loh. Ya. Itu adalah salah satu ciri anak sekiat. Yang masih senang disuapin. Pertanyaannya gini narasinya, siapa ya yang khotbah hari ini? As if kalau nama yang disebut bukan nama yang sakti, Tuhan gak sakti ngomongnya. Narasi anak sekia rohani kira-kira gini, puji-pujiannya kurang ngangkat tadi. Mohon maaf Bapak Ibu kalau mau ngangkat-ngangkat di gym aja. Kurang dalam tadi si guguk itu pewahyuannya. Mohon maaf kalau dalam-dalaman di kolam renang saja bah. Jangan kau nilai-nilai khotbah orang lain, nanti khotbahmu pun kau nilai. Boleh bertukar tempat sekarang? Kalau kau tidak kencing-kencing pun sudah haleluya itu. Saudara, siapapun yang berkhotbah di sini saudara, adalah penyampai firman Tuhan. Bagus, kurang bagus, gemuk atau kurus, gak ada hubungannya. Pemula maupun sudah senior, setiap kali saudara mempunyai kesempatan untuk dengarin firman Tuhan, punyailah hati dan telinga seorang murid. Saudara, saya berdoa setiap saudara yang hadir sore hari ini, saudara lebih mencintai firman Tuhan ketimbang hamba Tuhan dalam nama Yesus. Saudara akan pergi jauh dalam perjalanan pemuridan saudara. Kalau kita punya hati yang mudah diajar, kita lebih cinta firman Tuhan ketimbang hamba Tuhan. Itu ciri orang dewasa rohani. Nah kalau kita ngomong tentang bertekun dalam pengajaran, tujuan akhirnya apa sih? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 20 baca yuk. Dan ajarlah mereka ngapain saudara? Melakukan
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tujuan akhir dari bertekun dalam pengajaran bukan pengetahuan tapi penerapan. Karena kebenaran tidak mengubahkan kehidupan. Tapi kebenaran yang kita lakukanlah yang mengubahkan kehidupan. Saya ulangi ya. Dengerin khotbah aja nggak akan mengubah kehidupanmu, percayalah. Tapi dengerin khotbah, renungkannya, lalu melakukannya. Waktu kita belajar, kata kuncinya di sini belajar. Waktu kita belajar jadi pelaku firman, hidup kita sedikit demi sedikit jadi makin serupa seperti Kristus. Mau jadi pembelajar? Mau jadi pembelajar? Hal yang kedua yang mereka lakukan, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, kata persekutuan ini menurut saya sudah ada distorsi tertentu. Asosiasinya kepada PD kantor, persekutuan doa, ada PD di rumah bapak itu, ada PD di rumah abang dan kakak itu, ada PD di rumah koko cici itu dan sebagainya. Konotasi kita PD tuh langsung kepikir yang beda-beda gitu saudara. Ya, ada orang yang menganggap cool, komunitas sel itu jadi kayak PD. Apalagi kalau coolnya yang datang setiap kali datang kayak ada khotbahnya panjang banget. Terus lalu orang datang ke cool nanyanya gini, lalu bedanya cool sama hari Minggu apa? Cuman size-nya aja. Ini kayak mini Sunday service. Ada orang juga mungkin yang punya asosiasi kepada kata persekutuan itu berhubungan dengan menu makanan apa yang disediakan. Saya gak tahu dengan gereja saudara, di gereja saya ada date atau cool tertentu yang menunya lengkap. Apalagi pemilik rumah senang sekali untuk menjamu tamu. Begitu datang, ada hidangan pembuka. Ada hidangan utama. Ada hidangan penutup. Lalu pulang dapat goodie bag. Mohon maaf sebentar ya. Ini konsepnya persekutuan doa, komsel atau ulang tahun anak nih. Mari kita lihat dulu. Apa kata Alkitab dari bahasa aslinya? Koinonia. Semua bilang koinonia. Artinya apa saudara? Kontribusi. Fellowship rohani. Bukan mangan orang mangan ngumpul. Atau enggak dulu enggak rame. Bukan, partisipasi. Saling berbagi. Yang kalau boleh saya benang merahkan. Kata kuncinya satu. Memberi. Tapi sayangnya saudara, kalau kita mau jujur. Kadang-kadang dengan melewati pandemi. Akhirnya kita pun jadi yang namanya ini. Penikmat konten rohani. Beberapa dari teman-teman kita masih lebih senang online. Masih lebih senang daring ketimbang luring alias di luar jaringan alias onsite. Beberapa dari kita bahkan merasa lihat postingan reel dan TikTok sedikit rohani aja udah terasa saat teduh. Apalagi beberapa dari kita tidak jarang punya kebiasaan meneruskan ke WAG yang kita anggap ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus nih. Ketimbang baca sendiri, kita malah meneruskan konten-konten itu akhirnya jadi penikmat. Dan ini yang akibatnya jadi penikmat saudara. Sekarang gini, saudara pasti beberapa dari saudara senang kalau ngelihat tayangan langsung atau tayangan ulang dari sebuah pertandingan olahraga. Pertanyaan saya, jujur jawab ya. Yang lebih jago, komentator atau pemain di lapangan? Selalu komentatornya, benar enggak? Bodoh banget gitu aja nggak bisa. Mirip dengan narasi tadi, kurang dalam lah, kurang ini begitu. Nah saudara, lalu mungkin beberapa dari saudara bilang gini, namanya juga hubungan harus take and give dong. Saudara, kekristenan prinsipnya bukan take and give, itu bukan prinsip Alkitabiah. Prinsip Alkitabiah adalah give and it shall be given back to you. Beri maka kepadamu akan diberi. Kita belum mengerti apa yang jemaat mula-mula maksudkan waktu kita datang ke gereja, kita datang ke komsel, kita datang ke tempat kerja kita dengan mentalitas give me, 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 give me. Dan apa yang terjadi kalau mentalitas kita seperti itu saudara? Waktu kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita ambil. Waktu tidak ada lagi yang bisa memuaskan apa yang kita harapkan, kita akan mulai pindah gereja.
Narasinya gimana? Aku udah gak bertumbuh Kak di situ. Pret. Saudara, Alkitab gak pernah bilang berhenti di bertumbuh. Lanjut di berbuah. Bertumbuh tentang diri sendiri, berbuah tentang orang lain. Beberapa dari saudara harus mulai berhenti hidup hanya buat diri saudara sendiri. Kalau saudara milih gereja hanya dengan aku bisa bertumbuh enggak ya? Aku bisa bertumbuh enggak ya? Enggak. Ubah narasi saudara. Tuhan, Engkau mau aku berbuah di gereja mana? Berbuah selalu tentang orang lain, bukan tentang diri sendiri. Berbuah selalu tentang agenda surga, melebihi agenda diri sendiri. Yang ketiga, mereka berkumpul, bertekun untuk memecahkan roti. Meskipun mereka hidup sangat dekat dengan momen Yesus disalibkan, mereka masih mengingat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dengan kata lain, karya Kristus di atas kayu salib menjadi pengingat yang kuat yang mendorong mereka dalam berbagi tadi. Mereka bukan berbagi demi kepentingan diri sendiri atau demi meninggikan diri. Tapi mereka berbagi karena ada seorang pribadi yang sudah berbagi kepada mereka terlebih dahulu. Setiap kali saudara tidak punya alasan untuk mengampuni dan menerima orang lain apa adanya. Ingat bagaimana Kristus sudah mengampuni dan menyelamatkan saudara tanpa syarat. Beberapa anak muda, izinkan saya katakan demikian, mumpung saudara belum menikah. Di hari pernikahan saudara adalah hari yang bahagia. Tapi di hari pernikahan saudara adalah hari kematian buat egomu. Saya ulangi ya. Hari pernikahan adalah hari kematian buat ego kita sendiri. Terlalu banyak pernikahan yang kami konselingkan di gereja. Saling memperjuangkan egonya, saling memperjuangkan argumentasinya. Mereka lupa menerima kasih yang mereka sudah terima itu dan mereka perlu teruskan kepada orang lain. Terimanya tanpa syarat, meneruskannya dengan syarat. Itu sebabnya nggak heran saudara, nanti kita akan lihat perilaku jemaat mula-mula di mana kasih kepada Tuhan sangat terlihat dari kasih kepada sesamanya. Mereka yang keempat, mereka bertekun dalam berdoa. Baru saja mereka mengalami jamahan kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka masih tetap berdoa. Dengan kata lain, mereka masih mengekspresikan ketergantungan mereka kepada kuasa Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri, bukan kepada hanya sekedar fellowship yang ada. Itu sebabnya ayat 43 mencatat demikian. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan apa saudara? Banyak mujizat dan tanda. Dengan kata lain, disiplin mereka, proskartereo mereka, ketekunan mereka dalam 4 hal tadi akhirnya membuahkan kuasa Tuhan benar-benar bekerja di tengah-tengah mereka. Mereka bukan hanya tahu firman, mereka jadi pelaku firman. Mereka memecahkan roti untuk mengingat karya Kristus. Mereka juga bersekutu, saling berbagi dan mereka terus berdoa mengandalkan Roh Kudus. Akhirnya banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan saudara lihat kedewasaan rohani mereka saudara. Ayat yang sama dari terjemahan bahasa Inggris bilang gini, many wonders and miraculous signs were happening through. Banyak mujizat dan tanda-tanda itu terjadi melalui rasul-rasul itu. Baca sama-sama dari kata N. And everyone felt great respect for God. Not for the apostles. Meskipun tanda-tanda heran itu terjadi lewat para rasul, tapi mereka punya kedewasaan rohani yang seimbang, yang membuat mereka tetap respeknya lebih kepada Tuhan dan bukan kepada hamba Tuhan. Dengan kata lain saudara, Tuhan lewat Roh Kudusnya masih menjadi karakter utama dalam komunitas orang percaya ini. Di JPCC tidak jarang saya mendengar bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat komsel-komsel yang ada. Ada seorang remaja yang ingin bunuh diri. Masih usia SD, masuk SMP saudara. Udah menyayat-nyayat tangannya. Saya gak tahu dari mana ide self-harm itu didapatkan. Tertolong karena ia bercerita kepada kakak pemuridnya
di komsel di gerejanya, di JBCC. Seorang teman pribadi saya, seorang wanita muda yang ditinggalkan oleh pacarnya yang sudah dijanjikan menikah dan dihamili, ingin melakukan aborsi, gagal untuk mengaborsi karena teman-teman date-nya datang ke keluarganya, mendampinginya untuk meminta maaf kepada keluarganya. Dan singkat cerita dia diterima apa adanya oleh papa mamanya. Begitu banyak cerita pernikahan-pernikahan yang hampir kandas. Baik di meja hijau ataupun dengan cara-cara yang lain. Tuhan pakai komunitas orang percaya ini untuk menjadi ezer bagi pasutri-pasutri ini. Sehingga setelah pernikahan ini pulih, pernikahan mereka pun Tuhan pakai. Orang-orang ini kembali memuridkan orang-orang lain dan mereka kembali jadi ezer buat begitu banyak pasutri yang juga sedang melewati apa yang dulu mereka pernah mereka lewati. Saya sepakat percaya dan berdoa dan bernubuat akan ada banyak cerita-cerita seperti ini terjadi di gereja ini dalam nama Yesus. Gereja ini akan Tuhan pakai buat anak-anak muda. Anak-anak muda akan mengenali identitas diri mereka yang sejati dalam Kristus dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai gereja ini untuk membantu setiap anak muda mengenali potensi terbaik mereka dan hidup dalam tujuan dan rencana Tuhan. Tuhan akan pakai gereja ini dan setiap kul yang ada di dalamnya untuk memulihkan hubungan, pacaran, pertunangan dan bahkan pernikahan. Persis bagaimana Tuhan inginkan dalam nama Yesus. Ketika sebuah komunitas orang percaya mengandalkan dan mengizinkan kuasa Tuhan bekerja, saudara bisa mengharapkan banyak mujizat dan tanda-tanda heran yang akan terjadi. Lalu bagian saya apa Pak? Bapak gak pernah ke kul saya sih Pak. Ada orang-orang yang Pak kalau dia datang Pak hadirat dia lebih kencang dari hadirat Tuhan Pak. Ada orang yang kalau datang Pak itu kayaknya semua perilaku saya dikomenin Pak. Jangan-jangan waktu dia dibaptis selam mulutnya gak ikut kecelup. Ada orang-orang yang saudara berbuat baik aja saudara akan dikomentarin. Halo? Been there, done that. Jangan kaget saudara. Ini bagian kita, 1 Korintus 3 ayat 6-7. Pekerjaan saya, kata Paulus, ialah menanam benih dalam hati saudara. Pekerjaan Apolos, rekannya, ialah menyiraminya. Slide-nya, tetapi Allah dan bukan kami yang menumbuhkannya. Oh udah keluar. Orang yang menanam atau menyirami tidak begitu penting, baca yuk. Tetapi Allah yang penting, sebab Dia yang menumbuhkan. Saudara, berhenti mencoba mengubah orang lain. Kita ngubah diri sendiri aja sulit. Bagian kita apa? Kalau ketemu orang, istri, suami, anak, mertua, menantu, anggota kul, ketua kul, sesama pelayan Tuhan. Tanam aja, siram aja, terima aja. Gak usah dibaperin. Dikibas aja kayak ketombe, bye. Terima aja, ampuni aja. Di momen dimana saudara gak pusing akan perubahan hidupnya, Tuhan mulai mengubah mereka. Dan di situ saudara bisa bilang, benar ya. Paulus nanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jangan ambil bagian Tuhan. Ambil apa yang jadi bagian saudara. Rawat, tanam, siram, tabur, bajak, rawat, tanam, siram, tabur. Jangan kaget kalau Tuhan yang mengubahkan mereka. Kembali ke jemaat mula-mula. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, ada dua kata kunci. Apa saudara? Tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bro, kemarin gua denger lu masuk rumah sakit ya. Gimana, BPJS-nya mentok gak? Oh iya sih, nambah berapa kemarin? Segini sih. Oh gua doain ntar Tuhan berkati lo. Enggak gitu yang terjadi saudara. Apa yang terjadi? Sebentar, gua pulang dulu.
Dia jual jaketnya di tempat thrifting. Dia jual panci mungkin, dia jual handphone, dia jual charger yang udah gak dipakai. Dia bilang gini, bro ini ada hasilnya gak banyak. Tapi gue minta nomor rekening dulu boleh gak? Ntar gue transfer. Itu orang Kristen di zaman dulu saudara. Hari-hari gini jarang. Nanti gue doain. Pret. Kedewasaan kasih begitu nyata saudara. Punya harta yang ada, jual, bagikan sesuai dengan keperluan mereka. Lihat 46. Dengan bertekun kata itu muncul lagi. Dan dengan sehati mereka berkumpul berapa lama sekali saudara? Wih gak ada kerjaan kayaknya di zaman dulu ya. Tiap-tiap hari komsel. Di bait Allah. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Komunitas 4L, lu lagi. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Saya rada protes, kenapa memuji Allah sambil? Saudara, kadang-kadang kita jadi orang Kristen saudara. Begitu nyanyi kenceng. Begitu bahasa roh lebih kenceng. Tapi begitu bahasa Indonesia kasar. Kasihnya gak kelihatan. Salah satu komplain papa saya dulu, waktu kami bertiga, anak-anak bersaudara, sering ke persekutuan doa dekat rumah yang tepok-tepok tangan bahasa roh. Papa saya bilang, sesat itu. Sudah tahu dari mana lah ya? Ya iyalah Raja Guguk dari mana lagi Pak? Gak mungkin dari Jawa kan Pak? Kami dipukuli saudara kalau kami ke persekutuan seperti itu. Tapi keberatan papa saya, sekarang saya tahu setelah baca ayat ini. Dia gak pusing lu bahasa roh atau gak bahasa roh. Karakter lu kayak gitu. Tahukah saudara, kadang-kadang perilaku kita yang membuat orang lain sulit untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Meskipun waktu muji kenceng, waktu beribadah kenceng, tapi di luar sana gak sekenceng itu kasihnya. Sekarang pertanyaan saya, komunitas 4L, lu lagi. Kemungkinan untuk melihat kejelekan orang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kemungkinan untuk terjadinya gesekan lebih besar, lebih kecil? Tapi dua kata pertama, tapi apa tadi saudara? Dan mereka tetap bersatu. Saudara lihat orang-orang dewasa di sini. Ada indikasi mereka terbiasa melihat kelemahan orang. Tapi mereka minta Tuhan minta matamu supaya aku bisa melihat kelemahan orang lain. Melampaui kelemahannya seperti engkau lihat mereka. Tuhan aku susah terima dia. Tapi aku minta hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga aku bisa merasakan orang ini seperti engkau merasakan dia. Bukan seperti perasaan negatif yang bergejolak di hati saya setiap kali saya ngelihat dia. Dan kalau di hari-hari ini saudara, yang namanya bagi harta, mungkin bukan uang, tapi apa? Waktu, tenaga, hati, pikiran, kenyamanan kita, telinga kita, rasa berhak kita, baru uang. Gak heran ayat 47b mencatat demikian. Dan mereka disukai, siapa? Semua orang atau kalangan sendiri? Saya paling gak suka ada kata untuk kalangan sendiri. Kekristenan itu personal, tapi kekristenan itu harusnya gak eksklusif, tapi inklusif. Mereka disukai semua orang, baca yuk. Dan tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka dengan orang yang gak kelihatan, gak pernah dicatat lagi ada KKR lagi setelah Rasul Petrus. Ada indikasi bahwa gaya hidup mereka jadi penginjilan yang paling kuat. Sehingga orang yang gak kenal Kristus bilang gini, I want to know, I want to experience what you guys are experiencing. Saya berdoa ini terjadi dengan setiap kul kita dalam nama Yesus. Tiap-tiap hari loh saudara. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan. Mother Teresa bilang gini, be a missionary, use words when necessary. Jadilah pekabar-pekabar Injil kalau perlu pakai kata-katamu. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Sebuah komunitas Kristus pasti misional. Karena fokusnya gak berhenti di dalam tapi juga keluar.
Saya berdoa nggak ada nggak ada komsel yang bilang gini, jangan pisahkan kami Kak. Jangan multiplikasi, jangan dipecah. Kami masih mau liburan bareng. Sebentar, ini konsepnya gimana nih? Konsep kelompok arisan atau kelompok pemuritan? Pabrik sepatu menghasilkan sepatu. Gereja, tempat murid-murid Kristus menghasilkan murid-murid dan pemurid-pemurid berikutnya. Bukan sekedar penikmat-penikmat rohani, tapi pemurid-pemurid. Di Matius 28 yang kita baca tadi, namanya juga amanat agung, perintah agung, bukan pilihan agung. Terakhir saya baca, nggak ada tulisannya gini, hanya berlaku buat mereka yang sudah jadi Kristen minimal 10 tahun. Nggak ada. Perintah agung Tuhan diberikan di momen terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Ibaratnya orang kalau sudah mau meninggoy, mau meninggal, kata-kata terakhirnya itu jadi penting atau enggak saudara? Harus dilakukan atau boleh dilakukan? Harus. Saya berdoa, saya percaya, saya bernubuat, Gereja GBI Plaza Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang jadi murid Kristus dan pemurid-pemurid berikutnya dalam nama Yesus. Tapi saya nggak mau jadi gembala cool Pak, nggak usah pusing. Pemuritan dimulai dari rumah. Pemuritan dimulai dari rumah. Para ayah, para ibu, para orang tua, muridkan anak-anakmu. Apa itu pemuritan? Pemuritan adalah hubungan. Apa itu hubungan? Salib, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Buat saudara yang sudah melayani, juga termasuk di cool ayat ini buat saudara. Saya minta pemain keyboard maju sebelum saya yang main. 1 Petrus 4 ayat 11 terjemahan bahasa Inggris, saya akan terjemahkan dengan bahasa Batak. Siapapun, whoever serves the congregation, siapapun yang melayani jemaat, haruslah ia melakukannya sebagai orang yang melayani by the strength which God abundantly supplies. Melayanilah dengan kekuatan yang disediakan Allah dengan berlimpah. So, ada kata so di situ. Supaya, artinya kalau klausa sebelumnya nggak terjadi, yang setelahnya nggak bisa terjadi. Sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan, dihormati, dibesarkan melalui Kristus Yesus. Amin. Artinya kalau kita dikasih kesempatan melayani, terutama memuridkan orang, jangan pakai kekuatan sendiri. Pakai dengan kekuatan Tuhan yang disediakan dengan berlimpah oleh Tuhan. Amanat agung Matius 28 dimulai dengan sebuah janji ayat 18. Segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu kuasa ini aku berikan sama kamu, pergi. Exousia, delegated empowerment, pemberdayaan yang didelegasikan. Artinya waktu saudara memuridkan, saudara gak melakukannya buat Tuhan, saudara melakukannya bersama dengan kekuatan Tuhan. Kenapa banyak pemurid-pemurid yang mutung di tengah jalan? Karena mereka lupa, mereka cuma ingat mereka sedang melayani Tuhan. Tapi mereka lupa. Mereka melayani bersama dengan kekuatan Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Bagi saudara yang belum bergereja lokal, pilih satu saja. Gak ada gereja yang sempurna, yang ada cuma gereja yang sehat. Kalau saudara sudah memilih GBI Plaza Indonesia sebagai gereja lokal, your next step, langkah saudara berikutnya adalah tertanam dalam cool. Cool bukan program keluarga Nyoto Raharjo atau Kauntu atau Raja Guguk, bukan. Itu gaya hidup orang percaya. Makanya dicatat dengan gamblang di Kisah Rasul 2. Berikan diri saudara untuk dimuridkan. Ya Pak, tapi saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan dalam berkomunitas. Yes, community living is messy. Tapi tidak punya ezer dalam hidup kita, itu messier. Jauh lebih berantakan. Kalau sudah mulai tertanam di dalam cool, langkah saudara berikutnya, jangan hanya datang untuk minta, datang untuk memberi. Datang untuk berkontribusi. Tuhan, Engkau mau pakai saya untuk memberkati siapa hari ini? Kalau saudara pernah dikecewakan,
Hanya karena kita pernah kecewa terhadap pemimpin atau gereja di masa lalu, bukan berarti kita perlu menutup diri terhadap proses pendewasaan Tuhan. Kalau ada salah satu umpan iblis yang paling mujarab, namanya apa? Kekecewaan. Shake it off, my friends. Shake it off. Kalau saudara pernah kecewa sama hamba Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan katakan demikian. I am sorry. Maafkan hamba Tuhan yang pernah berbuat salah sama saudara. Izinkan Tuhan mendewaskan saudara lagi. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Katakan biar mataku, biar mataku seperti matamu Yesus, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Maksudkan yang kita nyanyikan sekali lagi, katakan ubah hati kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati, setulus salibmu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Sambil angkat tangan kita nyatakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mau jadi sepertimu. Kami memiliki matamu. Kami mau memiliki hatimu Tuhan Yesus. Kami tahu setiap firman yang disampaikan kepada setiap kami hari ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kami berdoa setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang disampaikan tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan setiap kami. Menjadi rema dalam setiap kami. Kami berdoa biar kami tidak hanya menjadi murid, tapi kami menjadi pemurid. Dengan kekuatan yang dari
daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Kristus yang memampukan kami untuk boleh kami terus memuridkan banyak orang sampai seluruh dunia mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor Alfi Raja Guguk. Mari kita arahkan tangan kita sama-sama. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu sudah boleh Tuhan kirim ke tempat ini melayani kami 2 kali ibadah. Kami percaya Tuhan terus berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, berkat jasmani, rohani, berkat materi sudah menjadi bagian miliknya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah, yang mengikuti kehidupan hamba-Mu kemanapun dia berada melangkah melayani Tuhan. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pelayanannya di JPCC Tuhan, biar boleh terus melahirkan pemimpin, melahirkan pemurid-pemurid sampai seluruh dunia kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan terus hamba-Mu Tuhan bersama dengan seluruh keluarga. Terus diberkati Tuhan. Terima kasih buat setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Kau telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani. Dan kami percaya setiap kami yang memberi, kami pasti menuai. Setiap kami yang menabur, kami pasti menuai. Engkau memberikan kami roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. We have enough and we have extra. In Jesus name we pray. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pastor Alfi for the very great sermon. We all feel so blessed by the word of God. Saudara diberkati, yang sepakat setuju sama saya diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sebelum saudara memberi, tos kiri kanannya bilang jadi pelaku firman. Nah, jadi firman Tuhan yang hari ini sudah kita dengar, jangan cuma kita dengar tapi kita lakukan. Amin saudara. Saudara yang mau memberi, saudara boleh memberikan dengan cara scan QR code atau melalui kantong persembahan yang sedang dibagikan. Sambil saudara memberi, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan sama-sama kita beribadah di tempat ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Esther Waluyo 10.30 dan jam 1.30, dan akan dilanjutkan sorenya akan ada Ladies Fellowship. Haleluya. Untuk semua ladies yang ada di GBI Plaza Indonesia akan dilayani juga oleh Pastor Esther Waluyo jam 4.30. Namun saya pesan buat setiap ladies untuk datang lebih awal jam 4 supaya bisa berfellowship bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Kami menyambut setiap Bapak Ibu Saudara dengan kerendahan hati. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya saudara. Yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Tidak ada? Haleluya. Semuanya berarti murid-murid di GBI Plaza Indonesia. Murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, mumpung gak ada yang baru saudara, berarti saudara nih banyak yang belum ikut komsel atau kul ini. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Langkah pertamanya, as simple as you join the Komsel or Kul, Community of Love. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Saudara bisa tinggal pilih, ada di banyak daerah Bapak Ibu Saudara. Dari Kelapa Gading sampai di BSD. Pak kalau misalnya di daerah rumah saya gak ada, bagaimana? Tenang aja Bapak Ibu. Silakan kasih informasi ke kita. Kita akan dengan senantiasa memfasilitasi Bapak Ibu Saudara supaya saudara bisa tetap join di dalam kul atau komsel. Amin. Sekarang boleh lihat kiri kanannya Bapak Ibu. Nah, tanya, udah join komsel belum? Nah, saudara yang gak tanya, gak apa-apa, Tuhan Yesus tetap sayang sama saudara. Haleluya. Yang mau join komsel katakan amin. Amin. Last but not least, worship night, a night of worship with Now Gen and Worship Night Project, featuring dengan Eka Deli hari Rabu ini 27 Agustus jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara kita biasanya membuka
war tiket untuk worship night setiap bulannya. Tapi terkhusus jemaat GBI Plus Indonesia, saudara tinggal datang saja, bilang aja kalau saudara jemaat GBI Plus Indonesia, pasti sama volunteers dari Nojen dikasih masuk. Kalau nggak dikasih masuk, saudara boleh bilang saya, atau cari Ibu Sari yang baru saja masuk ada di belakang ya. Beliau pasti akan kasih saudara untuk masuk ke dalam. Haleluya, saudara bersuka cita hari ini. Hari ini kita adalah pemurid-pemuridnya Kristus yang akan memuridkan. Amin. Saudara siap untuk join dalam Komsel? Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyatakan lagu yang tadi sebagai pernyataan iman kita Bapak Ibu Saudara. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku, sama-sama nyatakan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Angkat tangan kita sekali lagi nyatakan, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah hari ini, kami mau berdoa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan, bukan hanya kami menerima Tuhan, tapi kami mau memberi Tuhan. Memberi setiap apa yang kami punya Tuhan. Menjadi pemurid-pemurid di akhir zaman Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan Pastor Alfi. Tuhan kami berdoa, pakai hamba-Mu dan keluarga. Jadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Dan kami percaya setiap apa yang dikerjakan selalu berhasil dan beruntung Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu terus Tuhan. Biar apapun yang kerjakan di akhir zaman ini. Terus memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami selesai, tapi Roh Kudus gak pernah selesai dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu. Jadi orang-orang yang memuridkan, yang memenangkan baik jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kau akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Darah Yesus menutup kami sempurna kemanapun kami pergi Tuhan. Saat ini Tuhan kami angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan. Orabaya shikarala balaba. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan menjemput kita akan permai bahkan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang telah menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan saudara. God bless you all.